Selamat sore yang indah. Apa kabarnya teman-teman seperjuangan, rekan-rekan sepelayanan, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi dan disayangi di sore yang indah ini. Kalaupun engkau masih bekerja di suasana libur ini, tetap semangat dan selalu optimis untuk melakukan setiap tugas pekerjaan masing-masing. Dan kegiatan kami di sore yang indah ini, kami menjelang malam ini akan menghadiri ke acara kedukaan rekan seperjuangan kami, rekan sepelayanan kami, Ibu Veronica Lanianti, yang dipanggil Tuhan pulang ke pangkuan Bapa di surga sebagai wujud cinta kasih kami. Kami mau berlelah-lelah masak buat konsumsi ibadah penghiburan kedua malam ini. Apa yang bisa kami lakukan dengan tulus sebagai wujud kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berapa kali lagi kita ibadah ini, Bu, sampai hari Minggu itu, Bu? Sebelum diberangkatkan ke Surabaya itu. Besok terakhir. Besok terakhir masih ibadah penghiburan. Iya. Iya. Jadi kami ini membuat nasi dulu nih. Buat nasi goreng. Nasi goreng spesial. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di kotak nanti nasi. Resepnya resep sendiri. Tuhan beri hikmat. Kita bisa buka dapur umum nanti kalau Tuhan izinkan. Kita pelayanan ke desa-desa, bawa bahannya, kasih makan banyak orang. Biar waktu Tuhan yang menentukannya. Amin. Amin. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan, kesabaran, serta penghiburan bagi segenap keluarga besar Ibu Veronica Lanianti. Iya, betul. Tuhan Yesus sangat mengasihi beliau dan semua kita nanti ke depannya juga. Tuhan pasti memanggil kita melalui caranya yang berbeda. Semua kita ini adalah titipan sementara di dunia. Dan kita ini akan pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Di mana rumah kita, Bu, sebenarnya? Di sorga. Oh, di sorga. Karena kita punya dua warga negaraan, warga negara surga dan warga negara dunia. Ya. Tapi warga negara surga yang membawa kita kepada kekekalan. Amin. Amin. 2 kali lagi kan ini. Sekali sudah masak. Ibu coba rasa. Apa nanti kita kasih bawang kah? Rapinya dapur ibu ini rapi dan juga bersih. Saya ini kadang-kadang juga, Bu, masuk ke dalam rumah orang itu yang saya senang lihat itu sudahnya bersih, rapi pula. Kayak gitu. Karena Roh Kudus tertib. Pindahkan ke sini yang ini. Hah? Jadi ini kemana? Ini pindahkan sementara di mana dulu? Tuh, coba Ibu boleh rasain dulu deh. Oh, di muka kan? Kita ini. Di situ aja. Oke. Buatan Ibu Agustin. Agustin ini pintar masak, bikin segala kue, bolu. Nah, silahkan teman-teman nih kalau mau menjelang hari-hari besar Ya, juga. betul. Nah, di sini juga banyak nih, bisa pesan catering atau pesan kue juga di sini. Terjangkau, tidak seperti orang-orang di luar sana. Kalau bagi liur saya ini serba memang suka serba asin sih, Bu. Asin. Kurang garam kalau saya ini, bagi saya si liurnya. Asin ya ini ya. Kurang garam kalau Kurang garam. bagi saya ini, tahu liurnya orang lain ya. Coba Bapak rasain. Kurang garam. Kurang garam. Jadi di situ ditambahin, Ya, ini dianggap tambah. jadi satu, ya kan? Di situ tambah. Iya, diperaskan. Nah, kerja sama yang baik ini suami istri. Saya cari gelas. Jangan dulu itu dibongkarnya. Bentar.
Jangan pakai ini. Cari aja Bu gelasnya situ. Ibu kalau minum sirup mau ambil. Jangan. Enggak mau masuk di sini. Saya cari air es. Kalau air es ada di situ, tinggal dipencet aja yang paling ujung Bu. Oh iya. Yang paling ujung. Iya. Nah, ini panas. Ini. Nah, ini air es. Oke, makasih Bu. Terima kasih. Ini. Selain pelayanan juga di tengah banyak orang, di gedung-gedung yang ber-AC yang mewah, Iya. juga kita juga harus mau melayani di tempat yang kecil-kecil seperti di dapur, di bagian konsumsi. Bukan hanya kita selalu mau melayani di tengah banyak orang, di tengah-tengah yang mewah, yang selalu ber-AC, dilihat banyak orang. Kita masak pun di bagian konsumsi, ketika kita itu lakukan seperti untuk Tuhan dengan penuh rasa ucapan syukur, itulah yang dikatakan melayani Tuhan, dan juga yang dikatakan ibadah. Ibadah pun bukan hanya kita saat berada di Pintu terus. gedung, di dalam ruangan itu, namun saat kita mencuci piring pun suami istri saling tolong menolong, bekerja sama dan mengerjakan seperti untuk Tuhan, itu juga dikatakan ibadah. Ibadah bukan hanya kita tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi saja. Kita bermasak pun, lagi melakukan pekerjaan rumah tangga di dapur pun, ketika kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, dengan ucapan syukur mengerjakannya seperti untuk Tuhan, itulah yang dikatakan ibadah. Ibu nih tiap hari membersihkan rumahnya nih, nggak ada debu sedikit pun nih kelihatannya nih. Tiap hari, mungkin bukan tiap hari lagi nih, saban menit, saban waktu, saban menit nih. Setiap habis ini, Setiap kegerakan, iya, setiap habis masak. kelihatannya ini. Nggak ada debunya sedikit pun. Apa itu namanya? Sarang laba-laba juga nggak ada ini. Ini Luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Amin. iya. Kalau melihat di rumah orang tuh bersih, rapi, itu ya sebenarnya ikut senang, ikut bersuka cita. Dan itu bisa diikutin, ditiru juga. Kalau kita bisa senang lihat orang rumah bersih, berarti kita juga harus bisa membersihkan rumah kita sendiri. Nah, maksudnya Mas. Ini dulu hambanya, ini dulu bekerja di perusahaan dulu itu. Nah sekarang juga bekerja di dapur juga nggak jadi masalah bagi hambanya ini. Semua bisa dikerjakan, dilakukan. Untuk kemuliaan Tuhan. Ini untuk kemuliaan Tuhan, bro. Kadang juga saya kalau lagi dalam perjalanan tuh mampir numpang buang air kecil di rumah-rumah orang, itu kadang juga melihat masuk rumah orang itu, kadang dalam kamar mandi itu banyak sekali berserakan tuh semacam bungkus-bungkus sampo, bungkus-bungkus sabun, harusnya dibuang pada tempatnya, buang di tempat sampah. Kamar mandi harusnya. Dan juga kalau kita lagi di perjalanan maupun kita lagi dalam mobil kendaraan pun, kita jangan buang-buang sampah sembarang, semacam kulit permen lah, kulit kacang lah di tengah-tengah kota kita itu.
Karena yang dikatakan kebersihan adalah sebagian daripada iman, ya itulah yang dikatakan kita harus bisa menjaga kota kita, di mana kita bekerja, di mana kita tidur, makan, tinggal, di mana kita melayani, ya kita harus bisa menjaga kebersihan kota kita, tempat kita tinggal, walaupun orang nggak lihat. Jangan mentang-mentang nggak ada yang lihat juga buang sembarang sampah, buang dari dalam mobil, buang dari atas kendaraan. Ya kumpulkan dulu lah sampahnya, kumpul dulu di dalam tas kita, baru sampai di rumah kita dibuang, atau ketemu tempat sampah, bak sampah di pinggir jalan, baru kita buang sampahnya begitu. Aku Bu nggak bisa Bu, jijik aku kalau mau masak Sambil kerja itu harus sambil bersihin ya. Kalau enggak, aduh Tuhan, Nggak bisa nunggu numpuk kotoran tuh Bu. kalau nunggu kayak apa kita. Inilah talenta Tuhan beri, luar biasa. Iya. Luar biasa. Jangan disimpan sendiri talenta itu. Iya, Harus dikembangkan, berbagi kepada sesama. betul. Nanti kita Bu satu hari kita pelayanan, kita bawa makannya, kita kasih makan, kita bikin kue, kita nikmati dari kita, untuk semua, dari kita, oleh kita, untuk semua. Bu, permisi Bu lah, kamar mandi orang aja dijelajahi. Ting sampai masuk ke dalam kamar mandi ini Bu. Tapi ini berhubung kan sudah kayak keluarga sendiri, kayak rumah sendiri. Jadi ya, nah lihat di kamar mandinya. Supaya apa? Saya ini sampai masuk kamar mandi ini supaya kita mencontoh ini. Walaupun kamar mandi kita nggak bagus-bagus amat lah, ininya bahannya. Kita nggak pakai shower, yang penting bersih. Iya. Yang penting bersih, nggak ada kotoran-kotoran, plastik-plastik, sabun, rinso, plastik apa aja, plastik sampo. Yang tadi 51. Yang tadi 51. Taunya ini berapa? Ada yang dikerjain kayak ini Bu lagi, saya bantu. Habis ini sayang. Oh, Habis ini kita isi. Tapi kita biarkan aja, jangan ditutup. oh ini bungkusnya, bungkus sama ini kerupuknya. Mau. Kertasnya.